Kita lanjut sesi 2 pembahasan siap US anak-anak. Perhatikan, ini nomor 7 ya. Disajikan gambar gabungan dua segi 4, peserta didik dapat menentukan luasnya. Ini yang disajikan pada soal ini adalah layang-layang dan apa ini jajar gini. Kita kasih dulu ya nanti ya, duduk saja. Ini adalah A, B, C, D, E, F. Kemudian kita kasih beberapa satuan yang diperlukan, misalnya ini sentinya kita ambilkan ya. Kemudian ini biasanya ini pasangan-pasangan apa Pitagoras. Kalau 8, 15 akan dengan mudah Pitagoras kan pasti 17. Kemudian ini bisa saja ini 11. Tapi dalam soal biasanya ini disembunyikan ini. Tapi kamu harus ngerti kalau 8, 15 nanti pasangannya dalam 17. Tapi ini nanti tidak tersembunyi. Nah, unsur ini tidak diketahui, yang diketahui hanya ini saja. Berapakah luasnya? Nah, kita mencari luas apa dulu? Kita mencari luas layang-layang ya. Layang-layang itu luasnya kan sama dengan setengah dikalikan diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Nah, sama dengan setengah diagonal satunya. Kalau ini 8, Anda harus tahu ini juga berapa ya. Tahu ini berapa, ini yang juga ini. Maka sama dengan diagonal 1 adalah 16 dikalikan ini berapa? 16 itu dari 8 tambah 8, ini dari 6 tambah 15. Nah, ini kalau tak coret, ini 8 berarti 168 cm persegi. Nah, ini udah ketemu ya layang-layang. Kemudian yang kedua, luas jajar ginjal. Jajar ginjal adalah alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Nah, ini Anda harus ingat bahwa alas dan tinggi itu pasti tegak lurus. Nah, karena kalau kita menggunakan alasnya ini kan tidak diketahui, jadi tidak bisa. Ya, ini tingginya diketahui, tapi alasnya tidak diketahui bisa. Maka Anda harus menggunakan alasnya ini, tingginya ini yang tegak lurus. Tegak lurus. Ya. Ini adalah tegak lurus. Tegak lurus ini sebut. Maka kita bisa menyelesaikan ini sama dengan alasnya adalah 17, tingginya adalah 11. Ini kalau kita kalikan hasilnya berapa? Kalikan 108 ya dalam satuan cm. Udah selesai, berarti luas bangun ini kan sama dengan 168 ditambah 180 cm. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 355 cm per dalam kasus ini. Nah, untuk anak-anak perhatikan ya, jadi bangun datar saya ingatkan kalau luas layang-layang adalah setengah satu diameter. Ini sama luas layang-layang, luas belah ketupat ya. Ini adalah setengah diameter 1, diameter 2. Termasuk luas persegi anak-anak. Ini juga setengah pakai ini bisa. Ingat ya, yang menggunakan setengah didi ini bisa layang-layang, bisa belah ketupat, bisa persegi. Kemudian kalau berikutnya tadi luas jajar ginjal adalah alas kali tinggi. Kalau luas persegi panjang populer sekali ya, panjang kali lebar. Kemudian luas persegi juga bisa sisi kali sisi, jadi di samping ini bisa ini juga. Kalau trapesium mana? Luas trapesium ini kalau saya gambar di sini ya, misalnya ini trapesium ini kan sejajar, ini misalnya A, ini B, lalu ini tingginya adalah T, maka sama dengan setengah T dikalikan apa? Ini jumlah sisi yang sejajar. Nah, ini untuk diingat adalah rumus-rumus bangun datar ya, barangkali nanti bermanfaat untuk kalian semua. Baik, kita lanjut pembahasan berikutnya. Kita lanjut nomor 8 anak-anak.
Disajikan 4 pernyataan tentang luas dan ukuran tanah berbentuk segi 4. Nah, peserta didik dapat menyebutkan salah satu pernyataan yang benar. Nah, ini kan ada pernyataan. Jajar genjang, perhatikan berikut. Nah, ini alasnya sekian, tingginya sekian, maka luasnya berapa? Tadi dalam nomor 7 sudah tak sebut ya rumus-rumusnya. Baik, kita selesaikan di sini. Nomor 1 misalnya saya ini. Luas jajar genjang. Jajar genjang adalah alas kali tinggi. Berarti sama dengan 25 kali 12. Berarti sama dengan 300 cm persegi. Oke, ini betul ya. Betul. Nomor 1 berarti akan. Nomor 2. Panjang diagonal belah ketupat adalah sekian. Luasnya adalah sekian. Luas belah ketupat, ingat ya, setengah D1 dikalikan D2 sama dengan setengah dikalikan 10 dikalikan 16 kalikan cm. Oh ya, cm ya. Nah, ini kalau tak salah 8, tentunya adalah 8 persegi. Nah, ini salah ya, berarti untuk yang nomor ini salah atau yang tadi. Sekarang kita selesaikan yang Romawi 3. Layang-layang rumusnya ya, layang-layang kan sama, setengah dikalikan D1 dikalikan D2 sama dengan setengah dikali 11 dikalikan, ini angka 24 ya. Kalau saya coret kan ini 12 dikalikan kan 132 cm persegi, berarti ini benar. Kemudian Romawi 4 perhatikan sebuah persegi ini bukan persegi panjang tapi sebuah persegi anak-anak ya, ada koma. Sebuah persegi panjang diagonalnya. Dan kalau panjang diagonalnya persegi, luas persegi kan sama dengan setengah D1 D2. Berarti diagonalnya berapa? 16 kali 16. Kalau tak coret 8 kan? 8 kali 6 8. 4 berarti berapa? Sisa 4 ya. Ini kan berarti 168 anak-anak ya. Hasilnya berapa ini? Ya, hasilnya adalah 128. Berarti pernyataan yang ini adalah salah. Maka pernyataan yang betul adalah 1 dan 3. Nah, ini masih biasanya nanti untuk ingat ya. Ingat kalau nanti ada soal, misalnya ini sebuah trapesium, misalnya begitu anak-anak. Nah, ini misalnya saja 8, ini 12, ini misalnya saja. Lalu ininya misalnya 6, misalnya begitu. Berapakah luasnya? Luasnya adalah setengah dikalikan tinggi dikalikan yang sejajar, rumusnya kan ini. Berarti setengah dikalikan ini tingginya adalah 6. Berapa ini? 8 ditambah 12 1 cm persegi. Ini 3 dikalikan ini kan 20 ya, dikalikan 1 cm persegi berarti sama dengan 60. Nah, ini contoh kalau soalnya seperti ini ya. Dipahami anak-anak, jadi di sini ada jajar genjang, rumus luasnya harus hafal, alas kali tinggi. Belah ketupat adalah setengah diagonal 1 diagonal 2, layang-layang juga setengah diagonal 1 diagonal 2. Kemudian untuk trapesium ya setengah tinggi dikalikan jumlah sisi yang sejajar. Lalu untuk persegi Anda bisa menggunakan rumus sisi kali sisi, bisa menggunakan rumus setengah diagonal 1 diagonal 2 ya. Kalau persegi panjang Anda sudah familiar, adalah panjang kali. Begitu ya, silakan dipahami dengan baik. Nomor berikutnya, disajikan gambar 2 garis sejajar yang dipotong garis lain dengan 4 pernyataan tentang hubungan 2 sudut yang diketahui besar sudutnya. Peserta didik dapat menyebut pernyataan yang benar. Ini contoh soalnya ya.
Pak Agus ingatkan anak-anak. Jadi kalau misalkan ini ada garis sejajar, ya, garis sejajar, potong oleh sebuah garis. Nah, ingat ya, misalnya aja ini saya kasih apa? Saya ingatkan sudut-sudut. Nah, yang namanya sudut sehadap itu, sudut sehadap ini kan sama-sama dia menghadap ke sana. Ini sudut sehadap. Lalu yang ini sehadap, nah ini sehadap. Ini kasih tanda yang bintang ini ya, ini kan sama-sama menghadap sana. Juga yang ini anak-anak, ini juga sehadap, kasih warna ini, sudut yang ini dengan ini sehadap, namanya sudut sehadap, sama-sama menghadap sana ya. Kemudian sudut lagi yang sehadap itu yang ini, ya, ini sehadap dengan ini. Jadi orang Jawa mengatakan sehadap, kalau bahasa Jawa ini kan sak penghadap. Nah, sudut yang sehadap itu besarnya sama, perhatikan. Kemudian yang saya hapus, nah, misalkan kalau sudut berseberangan, ingat ini yang sejajar. Kalau berseberangan itu ya dia posisinya berseberangan anak-anak. Misalnya ini berseberangan dengan ini. Sudut berseberangan itu besarnya sama, ya. Kemudian ini berseberangan dengan ini. Ini namanya berseberangan dalam. Kamu perhatikan posisinya ada di dalam. Kemudian kalau yang satunya berseberangan luar itu nanti begini. Ya, ini set berseberangan luar berarti begini. Yang ini berseberangan luar. Ini besarnya sama. Ya, kemudian ini juga ini berseberangan luar. Ya, ini besarnya sama. Jadi sudut sehadap berseberangan dalam, berseberangan luar itu besarnya sama. Selanjutnya ada lagi sudut yang dibentuk dari dua sisi yang sejajar, namanya sepihak. Sepihak, nah ini dengan ini itu namanya sepihak. Sepihak luar namanya. Kalau sepihak luar itu jumlahnya 180 nah. Ya. Kemudian sepihak luar lagi itu yang ini dengan yang ini. Nah, ini sepihak luar. Kalau dijumlahkan pasti 180. Adapun yang sepihak dalam itu yang ini dengan ini, sepihak dalam. Ya. Kemudian sepihak dalam lagi adalah yang ini anak-anak. Sepihak dalam lagi yang ini dengan yang ini. Jadi ini kalau ini dijumlahkan 180, ini dijumlahkan 180. Sepihak dalam, ya, sepihak luar itu yang ini dengan yang ini. Nah, sekarang mari kita lihat soalnya, anak-anak. Kita lihat soalnya. Sudut 1 dan 6, sudut 1 itu yang ini ya, sudut 1 ini, sudut 1, nah kasih tanda ini. Sudut 1 dan sudut 6 ini kan sepihak luar. Berseberangan, oh salah, jelas ini salah. Sudut 3 dan 7, sudut 3 kita hapus dulu. Nah, sudut 3 dan 7 ini kan berseberangan dalam. Dalam berseberangan, betul, sehingga besar, oh ini betul, berarti poin 2 ini betul. Sudut 2 dan 6 kita hapus dulu anak-anak. Nah, tadi ini betul. Sudut 2 dan 6 ini adalah sehadap ya, sak penghadapnya. Sehingga jumlahnya, oh salah, dia sehadapnya betul, tapi jumlahnya bukan 180, tapi ini besarnya sama, sehingga ini salah. Ya, ini salah, ini salah. Lalu berikutnya, nah, yang poin 4 ini kita hapus. Sudut 4 dan sudut 5, sudut 4 dan sudut 5, sudut 4 dan sudut 5. Ini kan sepihak luar ya, atau luar sepihak, sehingga jumlahnya syarat ini betul. Nah, maka jawabannya adalah 2 dan 4. Begitu anak-anak ya, dan kalian bisa memahami. Nomor berikutnya, disajikan diagram lingkaran dilengkapi dengan besar sudut pusatnya. Sudah ada ya, yang menggambarkan banyak siswa yang hobi mata pelajaran. Peserta didik dapat menentukan banyak
ini kasusnya beda ya, tapi tidak masalah. Prinsipnya sama Pak. Misalnya ini hobi matematika, ini hobi apa ini misalnya bahasa, ini PS, ini IPA dan seterusnya. Tidak masalah. Nah, ini hanya kasusnya aja diganti. Nah, prinsip cara menyelesaikan seperti ini, anak-anak harus mencari sudut pusat yang belum diketahui. Ini sudut yang udah diketahui berapa kan? Ini 120 sudah diketahui ya kan? 120 sudah diketahui, lalu tambah 20 sudah diketahui. Ini siku-siku berarti 90. Kalau kita hitung 230. Padahal anak-anak tahu kan bahwa dalam satu lingkaran pasti, maka ini kurang 130. Berarti besarnya adalah 130 derajat ya. Yang ini pasti 130 derajat. Nah, ini ya, ini yang kendaraan umum. Jika banyak siswa yang berjalan kaki itu berapa 60. Maka yang naik kendaraan umum berapa? Kendaraan umum itu kan yang ini ya, yang kita cari yang 130 derajat tadi. Ya, anak tinggal pakai perbandingan sendiri saja. Nah. Jadi misalnya saja ini 60 ya. Apa ini? 60 orang. Oh, maaf. Yang berjalan kaki 60 itu sudutnya berapa? 120. Kemudian untuk kendaraan yang berkendaraan itu berapa? Ini sudutnya 130. Kan begitu? Ya, nah, mudah saja ini kalau misalnya ini kan kalau kita coret set ini 2 ya. Nah, berarti ini bisa kita coret 65 kan? Berarti yang menggunakan kendaraan pokok derajat. Yang menggunakan kendaraan adalah 65 orang. Jadi anak-anak tinggal membandingkan saja antara sudut pusat ya dengan banyaknya orang, tinggal banding-bandingkan. Kemudian pertanyaannya kalau dikembangkan misalnya, berapakah jumlah seluruh orang? Ya anak-anak begini. Tadi kan yang diketahui berjalan kaki 60 saja 120. Kalau seluruh, nah ini kan seluruhnya kan 360. Ini berapa orang? Kalau ini kan tadi kan cuma 130 saja. Tapi kalau pertanyaannya berapakah jumlah seluruh respondennya? Seluruh berarti kan satu lingkaran itu 360. Ini bisa kita coret. Ini 3 berarti ada 180 orang. Begitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Disajikan barisan bilangan yang selisih 2 suku berurutan tetap. Nah, kalau selisih berurutan tetap, berarti bedanya tetap. Ya, peserta didik dapat menentukan rumus. Nah, anak-anak langsung pakai rumus praktis yang pernah saya sampaikan ya. Ini kan kita tulis barisannya kan 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 dan seterusnya. Kita cari bedanya. Ini kan beda tuh selisih. Ya, selisihnya kan ajek anak-anak antara 2 suku yang kan ajek. Ya, bedanya adalah 4. Nah, ini disebut dengan barisan apa? Barisan aritmetika ya. Barisan aritmetika. Karena apa? Selisihnya tetap. Untuk mencari rumus UN, anak-anak pakai rumus praktisnya. Apa itu? Beda dikalikan N, ingat. Dan N ini adalah bilangan asli yang dimulai dari angka 1 kan. Sekarang untuk menjadikan suku pertama, ini kan 3. Jadi kalau tak kalikan 1, ini kan 4 dikalikan 1, 4. Agar menjadi ini kan 3 dikurangi 1. Selesai. Ya. Jadi misalkan ada lagi misalnya seperti ini anak-anak. Misalnya 2 ya, kemudian 7, kemudian 12, kemudian 17, kemudian berapa? 22. Anak-anak bedanya berapa? Oh, bedanya 5. Berarti kalau begitu N adalah 5N untuk menjadi ini kurang 3. Sama kan? Nah, saya kasih contoh lagi ya. Ini misalnya saya singkirkan dulu. Saya kasih contoh lagi, misalnya begini anak-anak. Misalnya berapa? 10, 8, 6, 4, 2. Bedanya berapa? Bedanya bukan 2 ya, tapi negatif. Karena beda itu suku
berikut dikurangi suku depannya. Bukan 10 kurangi 8, tapi 8 kurangi 10. Ya, ini kan 7 kurangi 5, 12 kurangi 7, bukan 2 dikurangi 7. Berarti UN adalah beda, nah, dikalikan N. Nah, untuk menjadi ini kan ditambah 12 gitu saja. Nah, ini biar kelihatan cantik, ini ditaruh depan. Nah, begitu caranya. Ya. Oke, satu contoh lagi anak-anak. Misalnya saja ini ya. Misalnya saja 4 berapa? 7 ya. 4 lalu 7 lalu 10 berapa? 13 lalu 16 lalu 19. Bedanya berapa? 3. Berarti UN adalah berapa? 3N untuk menjadi ini tambah 1 dan seterusnya. Mudah ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Nomor 12. Disajikan gambar berpola, peserta dapat menentukan pola ke N. Ini pola konfigurasi anak-anak. Jadi misalkan gambar ini, susunan segitiga ini terbentuk dari batang korek api. Nah, tugas kalian harus merubah dulu ya, ini ke dalam barisan bilangan. Ini kan konfigurasi apa itu benda berpola ya. Kalau kita hitung batangnya korek api ini berapa? Ini kan 3. 1, 2, 3 ini kan 5 ya. Ini kan 5 tambah 2 ini kan 7. Ini kan berapa? 7, ini kan 9. Nah, ini kan jelas berpola. Nah, coba kamu perhatikan. Ini selisihnya 2, selisihnya 2, selisihnya 2. Dengan begitu kita bisa melanjutkan kan, setelah 9 berarti 11, kemudian 13, kemudian 15 dan seterusnya. Nah, seperti tadi ternyata ini bedanya adalah 2. Kalau bedanya ini 2, kok ini merupakan bilangan dengan pola yang hasil kan namanya aritmetika. Maka suku KN-nya adalah 2N kan begitu. Untuk menjadi suku pertama ditambah 1. Nah, pertanyaannya ditanya berapakah pola pada urutan ke-12? Ya udah gampang sekali. Kalau UN sama dengan 2N plus 1, maka urutan ke-12 ya 2 dikalikan 12 tambah 1 ya 24. Kalau tambah 1 berapa? 25. Jangankan ke-12, ke-100 pun anak-anak bisa menghitung ya, tambah 1 berarti sama dengan 201. Seumpama ini berandai anak-anak ya, seumpama ini kok kamu tidak hafal rumusnya ya, karena di sini hanya sebatas pola ke-12 ya, anak-anak teruskan saja ini ya, teruskan saja nanti dari 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 tambah 2, 17, 19 sampai urutan ke-12. Tapi kalau pertanyaannya sampai urutan ke-200 atau ke-500 kok diurutkan, ya namanya pekerjaan yang sia-sia kan? Oh begitu anak-anak, mudah-mudahan dipahami. Ini pembahasan sesi 2, nanti kita lanjut ke sesi ketiga.